Al-Fatihahnya. Surah Al-Fatihah, surah yang pertama. Baca ta'awuz, semua bacaan Al-Quran, sunnah, dan juga sunnah kalau dalam sholat sudah ta'awuz tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah. Tapi kalau dalam baca Al-Quran yang pertama kali a'udzubillah itu dianjurkan dari kanan. Aku Ustazah. Ngaji kan? Belum bisa. Bukan maksudnya Al-Fatihah bisa kan? Bisa. Coba. Aku duluan jangan Ustazah. Iya, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa. Langsung Baca ya. Gantongan. segitu aja. Barengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ain alamin. Alamin. Bukan alamin. Alamin. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Agak ditekan. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2 harokat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa 2 harokat. Tahan. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lanjut, Mbak Nai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau aku sama Kak Abun ya dikoreksi Ustazah. Ihdinas itu tuh salah terus Ustazah. Itu tuh sabo so. Ihdinas. Nah itu aku So. Nas So, salah terus iya, di situ. taruh cara pengucapan do, sa, Itu sya, bingung ya, za, Ustazah. sa kecil di ujung, za, sya, sa kecil, sa, s, sin, sin, sa. Tiga, yang titik 3, sya, keluar, sy, so, ha besar, ho, ghin, bo. Jadi pelan-pelan dibenerin bacaannya, terus baru tajwid-tajwidnya. Ayo, mau coba ayo. Ayo. Iya, rata-rata sudah bagus, sudah benar karena Al-Fatihah itu bacaan sholat. Kalau misalnya dalam bahasa Arab dia ngerubah arti, ngerubah huruf sama dengan merubah arti. Cuman itu tadi sa kecil, sa yang kecil titik 3, sa di ujung, za kawannya dal, za yang di ujung, sa biasa sa titik 3, sya, so, do itu kayak ada mantul di lidah, do, walau dolin. Seukuran dalam fikih benar Al-Fatihah tuh kalau do-nya benar. Nah, dan huruf-huruf ro, kalau yang ada sabdu bahasa diam dulu. Kalau bahasa fikihnya tasdid, makanya ditekan. Iyyaka na'budu wa iya. Kalau iya, dia seperti tidak ada tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, R-nya 2. Tasdid ditekan dan ditahan 2 harokat. Ketukannya itu Ar-Rahmanir-Rahim. Pelan, tenang, diresapi bacaannya lama-lama. Wah, enak ngaji. Karena sabar, belajar Al-Quran ini sebenarnya banyak faedahnya. Belajar sabar, belajar tenang. Makanya kita kalau pagi baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, itu membuka pikiran, otaknya dibuka. 80% otaknya dibuka. Jadi hatinya juga diresapi bacaannya. Walaupun suara kita tidak tinggi, yang penting baca Quran itu tajwidnya benar. Tartil, kayak itu tartil. Karena kita bukan qori. Nah, banyak salah di ayat-ayat yang terakhir. Karena itu ada ishar. Kalau ishar tuh cara bacanya tepat, tegas, jelas. Siratal ladzina an'amta. Jangan ditahan, ditekan karena itu nun matinya bertemu ain. Tulis catatannya. Izhar adalah apabila nun mati atau tanwin itu garis atas 2 an, garis bawah in, garis depan un, itu tanwin bertemu dengan 6 huruf. Bertemu dengan 6 huruf. Alif, ha kecil. Habis abatasa, jaha, bukan janya, ha ho,
Alif, ha, ho. Ain, tiga terbalik, ain. Khin, kawannya ain ada titik di atas. Khin dan ha besar. Kayak mana ha besar? Bulat. Kan Ustazah? Iya, bulat kasih garis tengah. Ha besar. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, hukum bacanya izhar, cara bacanya tegas atau jelas, tidak boleh dengung. Jadi nggak boleh nggak boleh diayun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tadi nun matinya bertemu dengan ain, salah satu huruf ini, maka cara bacanya tegas, jelas, tidak dengung. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi dia nggak boleh diayun, tidak dengung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paham? Nah, di ayat selanjutnya kita baca Al-Baqarah dari ayat 1 bagi 55 ya. Nah, Mbak lagi 5 ayat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kurang panjang. Alif Lam Mim. Ya. Nama harokat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma. Nah, kalau dia mati di tempat yang tidak ada tandanya, berarti diulang di depannya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut ya, masih ada salah, cuman itu ada materi selanjutnya nanti. Kalau yang dengung-dengung itu mestinya non mati. Selain ketemu dengan 6 huruf ini, hukumnya ikhfa, dengung. Jadi contohnya nih tadi yang di ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu namanya ikhfa, tapi kita ada belajar sekarang. Nah, ikhfa itu selain huruf yang ishar, baru cara bacanya dengung dan disembunyikan. Lanjut 5 ayat 6 sampai 10. Biar ketemu mana nih hukum ishar yang tadi. Jadi paham. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tanwin ada ain. Tanwin ada ain, bacanya tegas. Tegas. Jadi kayak ini. Sawaun alaihim. Tegas. Unnya tegas, cepat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala
ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون wama yakhda'u wama yakhda'u يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bagusnya itu yang terakhir disambung karena ada lam alif. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Pertanyaannya, ada berapa ifat? Ada berapa ishar? Ayat 6 ada ishar. Ada ishar di ayat yang ke-6? Ada? Ayat 6 ada isharnya? Ayat 6. Innal ladzina kafaru. Ya. Nun mati bertemu dengan ain. Tanwin. Sawaun. Ya, jadi tanwin ketemu dengan ain. Sudah nyambung? Nah, jadi ketemu dengan ain, cara bacanya tegas. Sawaun alaihim. Jangan digoyang atau didengungkan. Yang ketujuh ada? Yang ketujuh ada ishar. Yang ketujuh ada tanwin bertemu dengan ain atau din. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Ojo bun tanwin dengan ain tegas. Ujungnya besar kan? Yang ke-8 tidak ada. Yang ke-9 ayat 9 tidak ada. Yang ke-10 azabun alim. Nah, tanwin yang bertemu dengan alif ya. Walahum azabun alim. Kenapa disambung, Mbak? Satu, dia ada alif lam. Waqaf alif lam itu bagusnya disambung. Kedua, alimum. Tanwin bertemu dengan ba, itu hukumnya iklab. Contohnya mim ba'di. Jadi bacanya bukan alimun, tapi alimum. Ada mim kecil di atas ba itu. Ada mim kecil di atas ba itu namanya iklab. Apabila nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya mim mati, maka azabun alimun bima kanu yakdzibun. Bukan alimun tapi alimun. Melebur jadi huruf mim yang mati. Karena tanwin an in un atau nun mati bertemu dengan huruf ba, namanya iklab.
Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, cara bacanya mim mati. Namanya iklab. Hukum tajwidnya iklab. Apabila tanwin dan nun mati, atau sebaliknya apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia hukumnya mim mati atau m. Jadi diganti hurufnya, bukan alimun tapi alimum. Alimum bima. Mim ba'di. Pernah dengar kan tulisan mim ba'di? Tulisan itu mim. Mim, nun mati, ada ba. Boleh kalau mau kasih contoh. Yang di Al-Quran itu kasih contoh. Alimu, ditulis contohnya di catatan. Itu iklab contoh ayatnya itu. Sudah, iklab adalah apabila nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya seperti m atau mim mati. Contohnya mim ba'di atau tadi alimum bima kanu yakzibun. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dah? Tajwidnya sampai sini dulu, kita sambung ke fikih. Bagi dua ya. Jadi ilmu Al-Quran dapat 1-2 praktek. Ya lama-lama baru makhrajul hurufnya berubah, cara baca Al-Quran berubah. Lama-lama, jadi sabar. Masih kurang-kurang wajar. Kita bahas dulu bab awalan tentang tanda-tanda akil balik. Tanda-tanda akil balik. Bentar ya. Masa ya? Tuh, Hah? Instagram. Udah jadi. Oh, SD-nya TikTok-nya Bu. Apa lagi? Itu bisa kayak gitu. Udah jadi aku jadi aku. Iya, makanya. Kita beli followers. Kena jualan. Tanda-tanda akil balik adalah satu, yang utama kalau dalam fikih zaman dulu misalnya belum ada tanda-tanda, tapi dia sudah berumur 15 tahun dalam tahun Hijriah, bukan tahun Masehi ya. Tahun Hijriah itu beda 11 hari, setiap tahun itu beda dengan tahun Masehi. Jadi apabila anak itu ulang tahun Hijriahnya 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan,
mau dia belum haid sekalipun, atau dia sudah sudah besar tapi tidak haid, ada yang itu zaman dulu, ada yang 17 tahun, maka hukum fikih berlaku 15 tahun itu dia sudah dinyatakan balik, maka wajib bagi dia untuk sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan menjaga diri dari perbuatan dosa karena sudah ditanggungnya sendiri. Jadi belum ada tanda haid. Kan umumnya kan nunggu haid. Iya, kalau anak sekarang 9 tahun haid, 10 tahun haid. Kalau zaman dulu tidak. Ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 16 tahun. Ternyata secara fikih, walaupun dia belum haid untuk anak perempuan atau laki-laki belum mimpi basah, ketika dia berumur 15 tahun secara tahun Hijriah, maka dia terhukum balik, punya kewajiban sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Makanya kata hadis Nabi, perintahkan anak itu sholat dari 7 tahun. 7 tahun, dan hukum dia, pukul itu bukan pukul yang menyakiti, tapi pukul yang mendidik, maksudnya dihukum 10 tahun, walaupun 10 tahun itu banyak yang belum haid, banyak yang belum mimpi basah, hanya supaya anak itu dibiasakan. Karena kalau sudah balik, dia tanggung dosanya sendiri, padahal kewajiban orang tua untuk mengingatkan, walaupun sudah dewasa, masih orang tua berkewajiban. Jadi secara hijriah ya, ulang tahun yang hijriah. Kalau kita kan ulang tahunnya Masehi loh, 2 Agustus ke 2 Agustus, padahal hijriah kita lebih 11 hari. Yang kedua, untuk anak laki-laki, mimpi basah atau keluar air mani. Sebenarnya mimpi basah ini juga berlaku untuk anak perempuan. Ada perempuan yang mimpi basah 20%. Tapi laki-laki rata-rata hampir 90% ke atas itu tanda akil baliknya mimpi basah. Tapi ada perempuan, ada 20%. Jadi kalau anak cerita, ciri mimpi basah itu 1, dia mimpi berhubungan, dan kedua pasti keluar air mani. Apalagi ibu-ibu lah tahu bedanya air mani dengan biasa kan, dengan putihan apapun biasa. Jadi air maninya ada keluar. Untuk laki-laki dan perempuan ya, untuk laki-laki dan perempuan. Oke, dia belum haid, dia mimpi basah anak ini. Jadi bukannya dia tidak normal, hanya perempuan itu 20%-an yang kayak itu, kebanyakan laki-laki. Jadi pas dia cerita, bu, mana ya aku cain ini. Nah, cak mana di celananya ada keluar itu. Ibu-ibu sudah bisa tahu air mani, maka dia hukumnya akil balik. Mungkin dia haid juga, tapi mungkin haidnya 11 tahun, 12 tahun. Tapi pertama kali dia mimpi basah, maka dia terhukum, dia sudah wajib waktu itu. Walaupun di sini dikatakan dalam kitab, walaupun umurnya 9 tahun. Rata-rata tuh ada yang 9 tahun. Karena apalagi budak zaman sekarang ini badannya bongsor ya. Makanan juga mungkin untuk 9 tahun haid mungkin. Mungkin kalau zaman dulu agak lebih lambat, 1 masalah tontonan, 2 makanan. Anak ini cepat dewasa, nonton TV, sinetron, HP, itu faktornya juga, terus kawan bergaulnya. Laki-laki otomatis adalah haid bagi anak perempuan minimal ketika dia usia 9 tahun. Minimal, jadi 9 tahun itu masa minimal. Makanya dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, anak dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menikah dengan Rasulullah umurnya 9 tahun. Tapi karena Sayyidah Aisyah masih kecil dan belum haid, belum dicampur sama Rasulullah, belum. Sampai sini ada pertanyaan? Ketika anak itu kita ini kan sudah haid, udah tahu kan, dia belum tahu, kita sebenarnya boleh kasih gambaran di umur 7-8 tahun tuh boleh kasih gambar. Kalau perempuan itu ada darah yang keluar. Darah itu bukan tanda penyakit, tapi darah itu ada itu sudah besar, normal, bakal punya anak juga. Jangan mau dipegang di daerah itu, kasih tahu, walaupun bapaknya sendiri, walaupun pamannya sendiri, dia harus tahu bagaimana cara menjaga diri dia, dan itu memang aurat. Jadi perempuan sama perempuan, baik sesama muslimah, itu dia auratnya surah wa rukbah. Lutut, pusat lutut. Itu perempuan sama perempuan, walaupun anak kandung ya. Pusat sampai lutut. Jadi nggak boleh dilihat walaupun bapaknya sendiri. Surah wa rukbah, pusat sampai lutut.
Jadi kalau dia mau pakai kaos dalaman baik nggak apa-apa, tapi dia tidak boleh kelihatan pahanya, nggak boleh kelihatan yang dia itu diantara itu. Makanya kalau kita Imam Syafi'i boleh ngeliat sesama muslimah menyusui, apa bukan aurat. Aurat yang boleh dilihat oleh dengan mahram, salah satu mahram itu adalah sama wanita muslimah. Muslim ya. Kalau di luar wanita muslimah, walaupun dia perempuan, nggak boleh kelihatan rambut, nggak boleh. Karena dia bukan saudara semuslim, bukan mahram jatuhnya. Nggak boleh. Walaupun sesama Walaupun sesama perempuan. walaupun Nggak ada boleh. hubungan darah ya. Walaupun hubungan darah, tapi beda agama, beda. Jadi pakai jilbab atau pakai kerudung, cuma batasan leher doang. Tapi kalau sesama muslimah, boleh surah warubah. Jadi kalau di Arab itu mereka tuh ada mandi bareng perempuan-perempuan, ada di pesantren atau di umul qura gitu ya, di pondok, tapi mereka pakai talesan. Pakai talesan. Jadi ibu sama anak sendiri pun tidak boleh terlihat auratnya, yang bagian surah warubah. Tidak boleh. Kalau dulu tidak tahu, sudah dimaafkan Allah. Fikir-fikir, dimaafkan Allah. Itu, nah begitu melihat. Begitupun juga dengan melihat atau memandang aurat. Kita ini sebenarnya tidak boleh melihat aurat kita tanpa uzur. Sedikit-sedikit lihat aurat, sedikit ini nggak boleh, itu dimakruhkan. Makanya Sayyidina Ali itu namanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dua alasan. Yang pertama karena Sayyidina Ali umur 7 tahun sudah masuk Islam, jadi dia tidak pernah menyembah berhala. Jadi wajahnya itu nggak pernah diletakkan bersujud kepada selain Allah. Satu. Kedua, Sayyidina Ali seumur hidup tidak pernah melihat auratnya sendiri. Itu kemuliaan orang. Jadi kalau lihat aurat itu benar-benar uzur. Kita cebok tanpa ngeliat kita bisa kok. Nah, jadi ada uzur, ada kepentingan yang syar'i baru dianjurkan itu. Kalau suami istri justru tidak apa-apa. Kalau suami istri juga justru tidak apa-apa. Perempuan dan laki-laki yang sudah dengan ikatan nikah justru semuanya boleh kelihatan. Hanya cuma tertutup. Kalau berhubungan harus tertutup. Pakai selimut. Iya, mau tahu maksudnya. Hukum syariat, Bo. Jadi belajar. Belajar dulu kan. Jadi hukum syariat tahu. Tapi kalau mahram itu surah warubah walaupun bapak kandung. Jadi apa? Orang tuh tahu batasan, ya, tahu batasan dirinya. Tadi perempuan kafir, walaupun sama-sama perempuan nggak jadi mahram. Tapi perempuan muslim tidak ada hubungan darah. Kalau sama-sama muslimah, maka dia jadi mahram. Gitu. Ada pertanyaan? Bagusnya anak laki-laki yang ngajari bapaknya, anak perempuan yang ngajari ibunya. Dek, nanti kamu kalau misalnya sudah haid, jangan sampai darah haid itu kelihatan bapakmu, kelihatan saudaramu, kelihatan. Jadi dia ngacar-ngacar itu, atau dia tembus. Dia diajari untuk malu, cara ngebersihin celananya dewe. Itu ajaran zaman dulu dan itu benar. Jadi jangan dia walaupun haidnya 10 tahun, dia masih dicuciin sama ibunya. Jangan, dia harus jaga muru'ah, namanya bahasanya itu muru'ah, kehormatannya. Malu, kita malu mbak, sudah dewasa kadang-kadang tembus kan. Nah kita malu kan, dan itu juga muru'ah, kehormatan dari perempuan. Bagaimana cara dia, cak mana nyuci softtek bekas itu, cak mana nyuci dalamannya dewek, cak mana diajarin, memang diajarin, dia harus biasa. Dan dia juga tahu kewajiban, tidak boleh disentuh laki-laki yang bukan mahram. Kulitnya, apalagi lebih dari itu, na'udzubillah, sampai pacaran. Dan orang tua jangan sampai membolehkan anaknya itu karena dosanya dia pegangan tangan, kita kena sakit lakok. Iya, pacarannya. Berarti potong rambut juga milih-milih Ustazah. Iya, kalau potong rambut lihat-lihat salon muslimah. Pernah mau Potong rambut kan? Potongin Iya, potongin aku. boleh, potongin sama. Datanya kepanjangan lah. Iya, sama kita di ke orang salon juga. pakai jilbab juga ya, kan? Iya. Gantian sama dia nih gimana? Iya, bagus potong rambut sama-sama itu. Jadi kalau kadang-kadang ada kejebak, ada salon muslimah ternyata yang begawinya Batak, Cina. Saya pernah terjadi juga. Dan kalau misalnya kita potong rambut kita tuh dikumpulin.
Ibu balik Ustaz. Iya, ditanam. Rambut kuku itu sunahnya ditanam di tanah. Rambut kemana? Di Kalau tanah. misalnya kayak dialirin kayak di alir air kayak itu Ustaz. Dialirin di air itu kalau misalnya rambut itu rontok atau potong kuku ketika kita haid. Kadang-kadang kita nih haid ya, kita nih haid ya, tapi kuku kita panjang. Nah, kita terpaksa motong kuku. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku motong kuku sebagaimana dia suci. Supaya kalau kita lupa tidak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja kumpulin, tidak baca niat seperti itu, maka ketika kita selesai haid itu dialiri air, bawa mandi. Sudah, kalau dia ngalir ke lubang tidak apa-apa. Karena itu apa? Kalau misalnya kita tanam, kita sudah dalam keadaan suci, pas kita nanamnya Bismillahirrahmanirrahim, semoga kau jadi saksi yang baik bagianmu. Kuku-kuku ini kan dia kan jadi saksi kan. Oh, kita nulis catatan apa, kita buka kitab apa, makan dari mana sih kuku ini. Jadi ini jadi sunnah-sunnah. Jadi hukum sunnah wajib, pahala sunnah, pahala wajib di dalam sholat, dalam bab toharoh, semuanya itu dapat pahala kalau kita tahu itu hukumnya sunnah. Kalau tidak tahu kita gawe kebiasaan tidak dapat pahala. Nah, jadi banyak kewajiban kita memang kita ini harus berilmu terus, nambah ilmu. Sudah jadi guru masih nak belajar. Sudah belajar masih nak belajar. Kenapa? Kita ini manusia doif, lemah, dan fakir, selalu butuh dengan Allah, bukan duit baik, ilmu dan rezeki itu juga banyak, termasuklah rezeki hati tenang. Banyak uang yang rezekinya biasa-biasa, hatinya tenang. Banyak uang yang banyak duit tapi hatinya tidak tenang. Karena apa? Karena dia tamak, dia kurang syukur, dia kurang sabar. Ngapa uang tambah kaya justru dia yang korupsi? Karena tamak, serakah, rakus, takut miskin. Banyak orang miskin tidak takut miskin. Banyak orang kaya takut miskin. Nah, itulah ujian hati. Jadi rezeki juga termasuk hati yang tenang, bisa menuntut ilmu, nak ngaji, nak memperbaiki sholat, itu rezeki yang besar. Kapan kita tahu? Kalau kita sudah meninggal baru kita merasa. Tapi banyak orang yang merasa dirinya tidak butuh ilmu, tidak butuh pelajaran, tidak butuh memperbaiki diri. Pas dia meninggal, dia tahu baru kurang ini, kurang itu. Makanya banyak orang dihisab sebelum meninggal itu dengan sakit, supaya dia tuh merenungi atau menghapuskan dosa-dosa kelalaian dia. Memang kita tidak ditanya nanti masa muda kamu tuh apa? Main baik, rugi. Masa muda kamu tuh untuk nuntut ilmu, untuk bakti sama orang tua, cari rezeki yang halal. Karena kaget umur kita ini kan yang sedikit inilah modal kita sepanjangan. Alam barzah lebih lama daripada alam dunia. Sudah berapa tahun Nabi Muhammad SAW meninggal? 14 abad. Umur beliau 63 tahun. Nunggu ke kiamat. Apalagi kita. Ya kan? Alhamdulillah kalau surga tadi Raudhah min riyadil jannah. Jadi ada orang kuburannya surga. Pagi sore dilihat surga. Jadi dia seperti tidur baik, tidurnya pengantin kalau dalam hadis itu. Orang baik, orang beriman, banyak amal, para nabi, para syuhada, para solihin, itu kalau dia di dalam kubur seperti orang yang tidurnya pengantin loh. Saking enaknya tidak terasa, tiba-tiba kiamat. Tapi kalau orang buruk, jahat, nah siksaan. Dan itu kena pada ruh dan jasad. Jangan kita kira, sudahlah meninggal juga, sudahlah malah aku mati baik. Emangnya tidak dipertanggungjawabkan ruh dan jasad. Kok ruh dan jasad? Kan jasadnya hancur saja. Iya, tapi kalau dia dapat siksa neraka, maka jasad itu banyak yang hangus. Banyak orang yang dibongkar kuburannya itu hangus. Ada yang terbelah, ada yang palanya jadi babi. Macam-macam. Itu dia sudah merasakan neraka sebelum kiamat tiba. Jadi kuburan jadi lubangnya neraka. Nah, itu kita berlindung dari Allah. Mudah-mudahan dengan keistimewaan Al-Quran itu kita dijaga juga. Jadi saya tadi pagi-pagi tuh silaturahmi dulu, ada ibu majelis yang tidak majelis lah 2 minggu ini. Apa yuk sakit apa? Iyo agak kurang sehat ini. Dia cerita mertuanya yang baru meninggal. Mertuanya meninggal umur 90 tahun lebih. Tapi ngaji terus. Di rumahnya tuh didatangi sengaja guru ngaji. Nah, yang ajaibnya pas umur 80 tahun sekian, dia udah gak pakai kacamata. Jadi injil Al-Quran tuh tambah terang, tambah besar. Nah, sudah akhirnya 40 hari sebelum dia meninggal, biasanya kan guru ngajinya dulu baca baru ikuti. Ini tidak usah lah katanya. Tidak usah lah, madam. Ini aku nyanyi baik dulu, nyanyi ngomongin diri dia, nyanyi baik dulu.
Bener kan? Bacanya bener kan? Selama 40 hari sebelum dia meninggal. Jadi tambah terang, tambah terang, tambah terang. Nah ternyata Pak Dam ini kan juga bilang, setelah dikuburkan, dimandikan. Katanya biasanya mayat-mayat nih susah nutup mulut. Satu. Kedua, ininya tidak lentur persendiannya. Ini beliau lentur, lembut, mukanya tuh cantik, cerah, ngembang. Nah, kata saya tadi, ya Allah, itulah bacaan dulu Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran yang didapatkan dari mayat itu belum dikuburkan, baru dimandikan, dilihatkan. Padahal Mak Dam tadi bilang 40 tahun. Mak Dam juga lah tua. Jadi guru ngajinya tadi sampai bilang, Masya Allah, katanya, Alhamdulillah, dari banyak aku ketemu dengan mayat, inilah salah satu mayat yang lemak, lembut, ini tertutup dewek, rapi, cerah. 90 tahun masih baca Quran. Mudah-mudahan itu bagian kita kan. Amin. Nah, di dunia dan di akhirat jadi ahlul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan ilmu-ilmu ini termasuk ilmu Al-Quran, ilmu fikihnya ilmu Al-Quran, ilmu tauhid itu ilmu Al-Quran, dan semuanya itu ilmu tentang Al-Quran. Jadi kita berlindung pada Allah dari kemalasan membaca Al-Quran, dari menuntut ilmu juga. Kalau ada pertanyaan, diaturi. Baru sampai tanda-tanda balik dulu. Ibu-ibu minta maaf, sunnah ceboknya dipakai. Saya pernah jelasin istibro. Mbak Melisa belum dengar, istibro itu bedaham. Iya, jadi ini apa? Ya. Tahu Dekat, ini. dekat. Kayak Jongkok kita kan? ini apa kayak kita batuk di batuk Iya. gitu kan. sama kayak cowok. Apa kalau ini kalau cowok anak gak cek itu ke. Iya. Laki-laki perempuan ya. Iya. Jadi kalau nggak biasa tekan perut bagian bawah. Ari-ari. Ya, di bawah pusat. Yo, ari-ari Di bawah pusat ya. Jadi kalau misalnya kita istibro, maaf kalau yang sudah punya suami istri kan, galak dia tuh air mani itu kan tersimpan di dalam rahim. Sebagian keluar. Kalau ada istibro, kita udah istibro, kita sudah mandi wajib, kita sholat, rukuk, sujud, banyak keluar. Iya, dan itu ya gimana ya? Tapi katanya nggak Kalau sudah tidak tahu, sudah lewat, tidak terhukum bagi kita. Nah, sudah belajar ini diamalkan. Minimalnya 1 kali, bagusnya 3 kali. Walaupun pas istibro itu tidak keluar lagi air kencing, tidak keluar lagi sisamannya, maka kata Imam Syafi'i dipastikan ketika kita nanti sujud atau ruku di dalam sholat, maka itu dua-duanya bukan. Sholat kita sah dan sadar diulangi. Makanya sunnah-sunnah sholat dijauhi supaya membuat sholat kita yakin. Apa yang baru-baru yang muda-muda tuh banyak yang nanya, Ustaz cacaknya aku nih kayaknya ini deh, bukan itu deh, keluar itu. Istibro dah. Nah, Ustaz tidak katanya. Istibro. Iya, ya. Apa namanya itu anak. masih tapi kadang saja pas lagi sholat kan. Tapi kalau sudah istibro, sudah dilakukan walaupun Iya. tidak keluar, maka yang keluar dipastikan. Imam Syafi'i yang mastiin, bukan saya tidak berani. Imam Syafi'i kan ahli fikih, ahli Iya. Quran, ahli kedokteran. Jadi insya Allah yakinlah sholat itu. Apalagi untuk ibu-ibu yang sudah umur di atas 50 tahun, yang 60 tahun, tidak mesti jongkok cak kita sempurna, tidak. Dia kan kadang sarung duduk ya. Iya, Nah, iya. tempat duduk yang WC duduk ya. WC duduk. Selama dia istibro, dia neken perut, maka dia dijamin kami Imam Syafi'i bahwa yang keluar kan kadang-kadang dia tuh cak beser, cak basah, Iya, cak iya. jahit putih, was-was. Nah, atau was-was ma itu insya Allah tidak mengganggu sholat kita. Dan laki-laki juga. Yo. Laki-laki kan sekarang penyakit zaman sekarang tuh penyakit kalau laki-laki tuh prostatit. Nah, di dalam kamar mandi, bahkan kamar mandi masjid yang dia nggak sesuai dengan syariat, itu laki-laki itu kan kencingnya berdiri. Iya. Padahal dia tidak menutup. Maksudnya maaf, kalau dia kencing berdiri, ketika dia istinja, itu tidak pacak tertutup. Padahal laki-laki itu semuanya di luar. Iya. Sebenarnya laki-laki itu kalau beristinja, bersih lebih mudah daripada perempuan. Kalau kita nih semuanya di dalam. Tapi dengan istibro, maka keluar. Kalau laki-laki tinggal, makanya wajib sunat ujungnya dan dia berdehem juga. Nah, sunnah Nabi laki-laki itu berdiri biasanya. Sunnahnya harus jongkok atau duduk. Nabi cuma sekali berdiri waktu Nabi
jalan di suatu kayak tempat sampah atau kubangan, maka Nabi terpaksa kencing berdiri 1 kali itulah, dan Nabi memakruhkannya itu untuk umat-umatnya. Jadi sunnah supaya tidak terkena penyakit prostat kalau kata ilmu kedokteran sekarang. Dan dilakukan kita kembali kepada sunnah-sunnah Nabi. Masalah takdir sudah mengamalkan sunnah penyakit. Nah, kita tadi karena kita ittibabi Rasul, sunnah itu artinya ittibabi Rasul, mengikuti caranya Nabi. Mudah-mudahan hidup kita kembali lagi nih di akhir zaman, sunnah-sunnah yang hilang, sunnah minum, sunnah makan pakai tangan. Sekarang Allah nak nunjukkan bahwa dengan malaikat corona ini banyak sebenarnya hikmah, orang sudah kembali kepada sunnah. Sudah banyak berwudu, sudah banyak cuci tangan, sudah banyak pakai tangan. Nah, jangan sampai kita ini salah dengan keadaan itu. Jadi kita menganggap bahwa Allah tuh membuat virus ini untuk bencana untuk kita. Berarti kita sebagiannya tertutup daripada hidayah Allah. Sebenarnya banyak hikmah di balik semua ini. Banyak keluarga yang dikumpulkan lagi di rumahnya. Banyak anak-anak yang hilang masa kecil, masa bermainnya. Padahal umur mereka masih kecil. Mereka punya kewajiban untuk ngaji, bermain, ngobrol dengan orang tuanya lebih lama. Nah, ternyata kemarin mereka dihabiskan dari pagi sampai siang sekolah. Siang sore mereka harus les. Sore dia ngaji, tidur, tidak ngobrol, tidak ketemu. Padahal keluarga itulah tempat yang pertama dia mendapatkan pendidikan. Makanya ibu itu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang pertama. Jadi mudah-mudahan dengan hikmah-hikmah ini Allah tunjukkan sama kita, justru nambah keyakinan kita bahwa kita megang sunnah Nabi, kita mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, itulah yang terbaik untuk kita. Dan masalah Allah beri dengan ujian virus itu pasti ada, tapi tidak sehebat itu. Barang siapa yang takut kepada Allah, semua takut pada dia. Sebaliknya, barang siapa yang tidak takut pada Allah, semuanya dia takut. Tidak ustazah, tapi ibu itu haji terus, sholat terus, puasa terus, sedekah terus. Nah, iman itu yang pertama memang percaya kepada Allah. Yang terakhir percaya pada qada dan qadar, takdir baik, takdir buruk. Nah, berarti tingkatan iman, banyak wong yang mudah bersyahadat, ngaku beriman pada Allah. Begitu dia diuji, Allah kasih sedikit corona, kemana mereka? Lari dari masjid. Kemana mereka? Tidak ikut pengajian. Kemana mereka? Alasan semuanya PPKM. Maaf deh, kami tidak pengajian, kami PPKM. Maaf deh, kami tidak bisa cawisan, kami takut corona. Nah, inilah ujian keimanan. Mudah-mudahan bukan berarti kita sombong, bukan. Itu sudah menjadi bagiannya. Dan corona itu hanyalah satu daripada makhluk Allah. Diceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir itu namanya Sultani Aulia, rajanya para aulia. Beliau ini gelarnya wali kutub di zamannya. Jadi suatu saat ada bapak kehilangan anak umur 16 tahun. Jadi bapak ini punya anak perempuan umur 16 tahun hilang. Terus bapak ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, "Wahai Syekh, aku minta tolong Syekh, aku bingung. Anak aku hilang, anak aku perempuan umur 16 tahun." "Oh iya," kata Syekh Abdul Qadir. "Pergi nanti di suatu menara, pergi, katanya nanti kamu ke menara pergi. Nanti saya kasih lingkaran di badannya bapak itu. Jangan terganggu oleh hal apapun. Nanti akan banyak jin, raja jin lewat-lewat. Kau jangan usah peduliin. Kalau ada yang tanya, bilang, saya disuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Sebutkan hajatmu. Pengen ketemu anak yang hilang 16 tahun umurnya." Sudah, ya Syekh. Yakin nih si bapak tadi. Akhirnya pergi ke menara, buat lingkaran. Benar, banyak jin segala macam, ada suara, ada segala macam. Akhirnya ada satu jin. Ini ternyata pemimpinnya jin, naik kendaraan dekati bapak itu. "Pak, lagi apa di sini?" "Ini saya ini utusannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani." Begitu disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, jin raja jin tadi turun dari kendaraannya, langsung duduk di tanah. Takut. Syekh Abdul Qadir kan wali kutub. Akhirnya katanya, "Pak, sebenarnya bapak ini punya niat apa? Ada tujuan apa?" "Saya kehilangan anak perempuan umurnya 16 tahun dan saya lagi cari." Si raja jin ini langsung ngomong sama pasukan jinnya, "Hei kalian, siapa yang berani nyembunyiin anak bapak ini? Keluarin sekarang." Pas ditanya, "Kenapa raja jin kau takut sekali waktu cuma disebutkan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jalani? Kenapa kau
kenapa kok begitu luar biasanya? Kalian tahu nggak siapa si Abdul Qadir Ajalani? Beliau ini adalah wali kutub. Jadi wali kutub itu bukan cuma mengurusi urusan manusia, tapi mengurusi urusan jin. Dan dia takut kepada Allah, maka kami juga takut kepada dia. Jin, apalagi makhluk yang lain, apalagi penyakit yang lain. Habib Umar kalau berdakwah ke Afrika, itu kakinya dicium oleh singa. Di Afrika itu kan ada singa, ada macan, lewat deh Habib Umar. Kenapa kok bisa begitu? Kita lihat singa, kita yang lari. Karena wali-wali itu sempurna takutnya pada Allah. Dan mereka meyakini tidak ada mudarat, tidak ada manfaat yang terjadi dalam diri dia. Walaupun tidak punya senjata, tidak bawa apa-apa, dia yakin Allah itu melindungi. Apalagi dengan niat dia yang baik, niat untuk berjamaah sholat, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk memperbaiki diri. Ya kalau istilahnya, ya sudah kalau saya mati di jalan Allah, ya tidak apa-apa. Itu kan orang dengan tahap yakin yang luar biasa. Maka dalam ilmu tauhid yakin itu bertingkat. Mungkin yakin saya dengan yakin Habib Umar, dengan yakinnya saya Abdul Qadir Ajalani ini beda, tapi kita sedang menuju untuk yakin kepada Allah. Mungkin baru kita bisa meninggal husnul khotimah. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Mungkin baru kita bisa jawab Allah. Kalau seluruh akhlak, perilaku hati kita yakin kita benar-benar sama Allah. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan jadi awal yang baik, pertemuan kita yang baik. Jadi Nurul Hijrah. Nur itu cahaya, hijrah orang-orang yang berhijrah, orang yang kembali. Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Kita mendoakan kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah angkat semua bala musibah yang terjadi di Indonesia, khususnya dan juga Palembang Darussalam. Allah berikan kepada kita keimanan, keistiqomahan. Mudah-mudahan kita diuji dengan fitnah akhir zaman, kita kuat. Fitnah akhir zaman, apapun yang terjadi pada diri kita, mudah-mudahan Allah beri keimanan kepada kita dan keluarga kita dan semua orang yang kita cintai karena Allah. Dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita, orang tua kita, keluarga kita meninggal juga dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa aqum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.